Desilo ada? Kalau pakai JavaScript kayaknya susah kayaknya, Pak. Susah. Soalnya berita itu kan dalamnya kan banyak juga kontennya kan dalam satu berita. Berarti kalau Anda ada 10 berita pada hari itu, berarti Anda membuat, kalau dalam satu halaman ya, berarti kan nanti halamannya panjang ke bawah ya, Ya, kira-kira. ya. Apa kalau karena tidak, karena untuk keterbacaan misalnya, jadi harus dibaca ke bawah gitu. Tapi kalau mau dibuat terpisah-pisah, resikonya apa berarti? Banyak itunya, filenya, Pak. Nah, banyak filenya ya. Jadi Iya, kita membuat file HTML banyak sekali gitu iya kan. banyak bikin HTML sama CSS juga banyak gitu kan. Nah, nanti kalau beritanya, berita hari 10 berita hari ini berbeda dengan 10 berita besok. Berarti kita akan membuat 10 file HTML baru. Iya, Nah, kira-kira itu efektif nggak? enggak, Pak, enggak efektif. Nggak kan? Nah, itu yang dimaksud dengan web statis. Jadi, web statis itu informasinya tidak bisa berubah-ubah secara dinamis ya, tentu saja. Nah, misalnya kita lihat tuh, Detik atau Republika atau Kompas misalnya. Ketika kita membuka website tersebut pada pagi hari, membuka siang hari aja nanti berandanya itu sudah berbeda ya. Atau misalnya bahkan tidak jeda beberapa jam, jeda sekian menit saja bisa jadi sudah berbeda. Atau misalnya ketika Anda membuka marketplace pas jam 7 pagi dibuka promonya promonya tentang apa namanya? Promonya tentang produk elektronik. Tapi pas jam 9 pagi dibuka ternyata promonya udah ganti. Promonya udah promo tentang alat-alat dapur misalnya. Nah, kenapa bisa secepat itu perubahan datanya? Ya, tadi karena kita tidak membuat halaman HTML baru atau tidak membuat halaman promo baru. Yang kita buat, yang berubah adalah data promonya. Nah, data promo itu disimpan di dalam basis data, disimpan di dalam ruang penyimpanan pada aplikasi ya, yang disebut dengan basis data. Jadi kalau misalnya tadi ya, ini saya contohkan, gambarkan secara sederhana saja. Kalau ini ada browser, ini klien gitu ya. Klien, tentu saja klien itu atau bukan klien, kita yang lebih umum lagi. Misalnya di sini ada aplikasi atau laptop yang dipakai oleh user atau pengguna, kemudian dia ingin membuka sebuah marketplace, entah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Zalora, dan seterusnya. Sebenarnya kan kalau paling sederhana ya, jadi jaringan yang paling sederhana itu kan client server ya. Ada klien, ada server. Nah, di sini kan sebenarnya ini bagian front end ya. Yang tampil di sini adalah front end aplikasi. Nah, yang di sini sebenarnya adalah back end app-nya. Nah, di backend app itu salah satunya adalah basis data. Nah, front end dari aplikasi ini yang akan digunakan oleh pengguna, pengguna akhir ya, end user, kita sebutnya end user. Nah, dia mengakses halaman promo, kemudian melihat berita, kemudian mencari
mencari informasi, itu yang dilakukan oleh end user tadi. Lalu kemudian ketika seorang end user misalnya ingin mencari promo, maka dia melakukan request, ya, requestnya pada server, ya. Nah, ini saya ini ya server di sini. Nah, request mengenai informasi. Nah, informasinya di mana? Informasinya disimpannya di basis data. Nah, si server ini tanya ke basis data, apa Anda menyediakan basis data yang diinginkan oleh user, menyediakan informasi yang diinginkan oleh user? Nah, ternyata dijawabnya tidak. Kalau dijawabnya tidak, ya berarti responnya no found misalnya, atau data tidak ditemukan. Tapi kalau misalnya ada, maka yang disajikan atau responnya adalah list atau daftar dari dokumen atau barang yang dicari. Nah, secara sederhana konsepnya kan demikian, ya. Secara sederhana kan konsepnya demikian. Nah, nanti tergantung protokol untuk melakukan request-nya dan protokol untuk memberikan responnya itu pakai apa. Kalau pakai internet, ya kita kenal dengan istilah HTTP request. HTTP itu adalah protokol komunikasi yang digunakan khususnya untuk komunikasi dalam jaringan internet atau web misalnya, lebih khusus lagi untuk web. Nah, kalau untuk jaringan biasa misalnya bisa pakai file transfer protokol, ya. Ini dan untuk memberikan responnya juga pakai HTTP respon. Nah, fokus kita nanti akan belajar di sini dulu, ya, di basis data. Apa sebenarnya basis data itu? Nah, oke, jadi gambaran besarnya harus Anda pahami dulu. Nah, kita itu kemarin baru belajar tentang front end-nya. Nah, bagian yang penting, bahkan mungkin juga lebih penting, itu adalah informasi atau data yang akan ditampilkan. Tadi kenapa perlu basis data? Supaya aplikasinya jadi lebih dinamis dan bisa menyimpan lebih banyak data. Nah, kalau disimpan di dalam basis data, konsepnya kalau tadi pakai statis, ada 10 berita, Anda pakai 10 file HTML. Kalau ada 100 berita, Anda pakai 100 HTML. Dan itu impossible untuk dilakukan. Kalau sedikit masih possible, tapi kalau sudah banyak impossible. Bayangkan kalau misalnya berita seperti Detik, Republika atau Kompas itu kan beritanya sudah ratusan, bahkan ribuan, bahkan mungkin sudah puluhan ribu berita yang pernah ditampilkan oleh web itu. Dan itu kita tidak mungkin membuat ribuan atau puluhan ribu dari web tersebut. Ribuan file untuk web tersebut. Jadi yang terjadi adalah menjadi lebih mudah seperti ini. Ini ada web page. Nah, web page. Terus di dalam web page itu sebenarnya ini ada informasi. Terus kemudian di sini ada basis data. Saya kasih warna berbeda aja. Di sini ada nggak bisa. Sorry. Sini ada basis data. Basis data berita. Ya, basis data berita.
di mana isinya adalah tulisan atau artikel dari sebuah berita. Nanti kita nggak bicara dulu apa isi basis datanya. Sebenarnya jadi informasinya akan ditaruh di sini. Ya. Nah, ini yang kalau di sini ada istilah retrieve, itu nanti meretrieve atau ambil data. Ya, ambil data dari basis data untuk ditampilkan di bagian informasi berita. Jadi kalau ada, biasanya kan kalau kita di portal berita itu kan 5 informasi terbaru atau headline hari ini misalnya. Itu didapatnya dari mana? Di basis data gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh orang itu adalah gini. Pertanyaan saya yang sederhana dulu ya, yang sederhana. Menulis berita di HTML dengan menulis berita di Word, Microsoft Word, kira-kira gampang mana? Kira-kira menurut Anda gampang mana? Nulis di Notepad, nulis berita di Notepad atau di Word dengan di HTML. Kira-kira gimana? Di Word ya? Atau di Notepad ya? Ya kenapa kalau di HTML kan Anda harus menambahkan tag P, kemudian kalau ganti baris Anda harus menambahkan tag BR. Kalau mau memiringkan ditambahkan teks yang lain-lain gitu ya. Nah, kalau di di Notepad atau di Word kan tidak seperti itu. Jadi karena itu kalau kita mau menulis berita, beritanya ditulis terus kemudian disimpan di dalam basis data, ya. Kemudian nanti dengan cara tertentu pas diambil atau ditampilkan beritanya di sini, ya, di bagian ini, maka sudah automatically terformat gitu. Itu bisa disetting. Nah, itu nanti ketika kita sudah belajar tentang PHP atau server-side programming yang lain, hal itu bisa dilakukan. Nah, dengan cara seperti ini, ya, Anda tidak perlu membuat 1000 file HTML, tapi yang perlu Anda lakukan adalah menyimpan 1000 artikel di dalam basis data berita.